Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, merupakan penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih atas kesempatannya. Berikut saya akan menyampaikan hasil analisa kasus Kota Neopolis menuju transparansi pelayanan publik. Berdasarkan data yang diperoleh, maka diperoleh hasil identifikasi dari permasalahan yang saya temui adalah: yang pertama, perizinan yang belum terkoneksi dengan OSS dan adanya syarat wajib membayar asuransi kesehatan oleh pelaku usaha. Yang kedua, terdapatnya tindakan diskriminasi terhadap pasien. Yang ketiga, adanya pemicu konflik SARA. Berdasarkan hasil analisa kasus identifikasi permasalahan di atas, untuk kasus pertama, beberapa perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem OSS, di mana hal ini menyebabkan ketika pengusaha melakukan penginputan data akan membutuhkan waktu yang lama karena perizinan belum online. Disusul adanya sikap pelaku usaha skala kecil yang masih enggan menggunakan sistem OSS. Karena ketika pengusaha memasukkan nomor induk, mereka diwajibkan membayar asuransi kesehatan, dan ini bagi mereka sangat memberatkan. Yang kedua, terkait terdapat adanya tindakan diskriminasi terhadap pasien, yaitu dugaan praktek maladministrasi seperti prosedur yang tidak sesuai hingga penawaran, kemudian kemudahan jasa pelayanan yang disertai dengan permintaan imbalan, temuan di rumah sakit daerah Kota Neopolis yang telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap pasien anak-anak yang berasal dari masyarakat dengan ekonomi rendah. Kemudian adanya indikasi kurang harmonisasi koordinasi antara dinas yang ada di Kota Neopolis sehingga menyebabkan adanya pasien anak-anak yang mengalami diskriminasi. Sikap diskriminatif pegawai di bagian front office yang meminta uang muka pada keluarga pasien dan tidak mengutamakan keselamatan pasien, terutama pada pasien IGD. Kemudian untuk kasus yang ketiga, tersebarnya video yang beredar di media sosial yang berasal dari salah satu pegawai yang memposting ujaran kebencian terhadap salah satu golongan masyarakat yang dianggap tidak disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini dikhawatirkan akan melebar dan memicu pada konflik SARA. Upaya penyelesaian masalah yang dapat dilakukan, yang pertama, untuk kasus pertama, yaitu perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem OSS dan adanya syarat wajib membayar asuransi kesehatan oleh pelaku usaha. Penyelesaiannya adalah percepatan penyempurnaan sistem OSS agar penginputan data lebih cepat dan efisien. Terkait dengan kewajiban untuk membayar asuransi, perlu adanya edukasi kepada pelaku usaha agar mengetahui keuntungan dan faedah membayar asuransi kesehatan tersebut sehingga mereka dengan sukarela mau membayarnya. Kemudian terkait adanya tindakan diskriminasi terhadap pasien, perlu adanya standar operasional prosedur dalam pelayanan pasien dan SOP tersebut harus dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat. Kemudian peningkatan harmonisasi koordinasi antara dinas seperti Dinas Kesehatan, Ikatan Pengelola Rumah Sakit, Asuransi Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan sehingga tidak ada lagi pasien anak-anak yang mengalami diskriminasi. Kemudian perlu adanya edukasi, pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan terkait standar pelayanan publik di rumah sakit. Selain itu, pegawai diharapkan diberikan pelatihan untuk memperbaiki mutu pelayanannya. Untuk kasus ketiga, adanya pemicu konflik SARA akibat video berisi ujaran kebencian, perlu adanya kerjasama dengan kepolisian IT untuk mengatasi permasalahan tersebut dan agar video tidak tersebar ke masyarakat secara lebih luas, atau kalau perlu memblokir video tersebut untuk mencegah adanya konflik SARA. Tentunya ini dilaksanakan oleh kepolisian IT. Alasan dari tindakan tersebut di atas adalah agar terciptanya pelayanan publik yang efektif dan sempurna. Dasar pertimbangannya adalah mengacu pada visi Kota Neopolis serta sebagai kota yang sehat, aman, nyaman, dan mewujudkan misi Kota Neopolis. Yang menjadi masalah utama dari pembahasan di atas adalah tentang perbaikan pelayanan publik yang terkait dengan temuan yang didapatkan oleh tim percepatan perbaikan pelayanan publik pada SKPD terkait. Di mana solusi dari permasalahan yang dapat kami sampaikan yaitu yang pertama, penyusunan konsep rencana strategis di bidang pelayanan publik, misalnya dengan membuat mall pelayanan publik, yang kemudian melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para fungsi pelayanan.
Yang ketiga, menyelaraskan visi, misi, dan program kerja Kota Neapolis di bidang pelayanan publik. Kemudian cepat dan tanggap dalam merespon keluhan dan masalah dalam pelayanan publik. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah berjalan di Kota Neapolis. Dari pelaksanaan pemecahan masalah di atas tentu akan menemui kendala-kendala yang akan terjadi jika solusi tersebut dilaksanakan. Langkah-langkah antisipasi dalam penerapan solusi permasalahan utama adalah yang pertama, adanya tentunya dengan adanya perbaikan standar administrasi, maka adanya proses yang cukup melelahkan karena perlu adanya perbaikan sistem pelayanan dan program. Langkah antisipasinya adalah dengan membentuk tim yang kompeten yang didukung oleh tenaga ahli di bidangnya. Kemudian yang kedua, terdapatnya penolakan. Pasti terdapat penolakan terhadap peraturan dan kewajiban yang dibuat oleh pemerintah. Untuk itu perlu sosialisasi yang baik dan secara menyeluruh terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.